Candi Gumpung. Mengapa candi ini diberi nama Gumpung? Tidak ada anggota masyarakat di daerah tersebut yang dapat memberikan keterangannya. Tidak ada satupun cerita rakyat di daerah tersebut yang dapat dikaitkan dengan nama candi yang dimaksud. Lokasi Candi Gumpung ini terletak kira-kira 100 meter di sebelah baratnya Candi Tinggi. Jarak dari pinggir Sungai Batanghari kira-kira 600 meter. Walaupun candi ini belum selesai diekskavasi, tapi bentuk keseluruhan dari denah yang sudah kelihatan dapat diperkirakan bahwa Gumpung inilah candi yang terbesar dari ketiga buah candi yang sudah dikupas, yaitu Candi Stano, Candi Tinggi, dan Candi Gumpung. Seperti juga Candi Tinggi, seluruh lokasi Candi Gumpung ini dibatasi oleh pagar berparit dengan ukuran utara ke selatan 149 meter dan timur ke barat berukuran 152 meter. Selain dari pagar keliling lokasi ini, maka di dalam lokasi sendiri terdapat pula bekas-bekas runtuhan pagar, sehingga denah lokasi Candi Gumpung ini terbagi-bagi atas beberapa peta yang berbeda-beda ukurannya. Berbeda dengan Candi Tinggi, letak Candi Gumpung ini berada di belahan barat lokasi, dengan pintu gerbangnya yang sudah menjadi puing terletak di sisi lokasi sebelah timur. Diperkirakan panjang pintu gerbang ini 20 meter. Selain dari candi itu sendiri, di dalam lokasi candi ini terdapat bekas-bekas runtuhan batu bata yang diperkirakan berbentuk gapura sebanyak 5 buah dan kolam sebanyak 2 buah. Denah Candi Gumpung ini berbentuk bujur sangkar dengan sisinya berukuran 17,74 meter. Pada sisi timur terdapat bentuk yang menjorok keluar dengan ukuran 3,75 meter bersambung dengan sebuah tangga yang panjang berukuran 5,50 meter dan muka anak tangganya sepanjang 2,30 meter. Dengan menaiki anak tangga tersebut, kita akan dapat sampai di atas tubuh candi yaitu tingkat 1. Berapa tingginya tubuh pertama ini belum dapat diketahui karena masih dalam proses pengupasan. Dan yang kelima, tubuh atau tingkat 2 sudah sangat sedikit sekali kelihatan susunan batu batanya. Di atasnya tampak bekas lubang penggalian yang dilakukan oleh F.N. Stigner dan orang-orang sebelumnya. Yang kedua, sebuah arca wanita yang sudah tak ada kepalanya dan sebagian siku tangannya. Tangan arca ini tampak bersikap samadi. Pakaian arca ini dihiasi dengan ukiran-ukiran bunga dan bentuk-bentuk lingkaran. Tempat duduknya dihiasi dengan kembang teratai. Sehubungan dengan arca ini, ada perkiraan bahwa kepalanya adalah kepala arca yang dibawa oleh Ascroft pada tahun 1820. Kabarnya, kepala arca yang dimaksud ditempatkan dalam museum di Penang, Malaysia. Dan yang terakhir, dari sejumlah batu bata yang bentuknya khusus telah dilakukan susunan percobaan sehingga didapatkan bentuk stupa sebanyak 3 buah. Dengan demikian diperkirakan bahwa Candi Gumpung ini juga bangunan yang bersifat Buddhistis yang pada puncaknya ditempatkan sebuah stupa di samping stupa-stupa lainnya. Di atas runtuhan candi ini terdapat lubang bekas penggalian. Mungkin penggalian yang dilakukan oleh F.M. Schnitger dan orang-orang sebelumnya. Candi Tinggi, demikian nama yang diberikan oleh penduduk Desa Moro Jambi terhadap reruntuhan candi ini yang dapat diterimanya secara turun-temurun dan dengan tidak dapat memberikan penjelasan mengapa bernama demikian. F.N. Stigner di dalam bukunya menyebutkan dengan nama Gumpung, juga tanpa menjelaskan apa sebab bernama demikian. Candi ini terletak di sebelah barat Candi Stano, dalam jarak lurus 1 km. Jalan yang menghubungkan kedua candi telah dibuat oleh proyek P4J. Walaupun masih bersifat darurat berupa jalan tanah biasa, ujung barat jalan ini tepat di muka runtuhan sebuah pintu gerbang atau gapura dari lokasi candi ini. Panjang runtuhan pintu gerbang ini 20 meter dan kiri kanannya terdapat pula bekas runtuhan pagar berparit dari bahan batu bata.
Pagar berparit inilah yang mengelilingi seluruh lokasi candi. Luas seluruh lokasi candi tinggi 6.937,50 meter. Dengan ukuran masing-masingnya, utara selatan 75 meter, barat timur 92,5 meter. Bangunan candi tinggi itu sendiri berada di sebelah utara lokasi, sehingga lokasi belahan selatan merupakan sebuah lapangan luas, mungkin semulanya merupakan taman. Denah candi berbentuk persegi 4 dengan ukuran utara selatan 16,20 meter dan timur barat 15,60 meter. Pada sisi selatan terdapat bentuk tubuh candi yang menjorok ke depan atau keluar, sepanjang 2,50 meter kiri kanan candi, dan 7 meter sebelah ke depan candi. Bagian tubuh candi disebut terakhir ini berhubungan dengan sebuah tangga besar yang pondasinya berukuran 5 x 3 meter. Walaupun candi tinggi ini sudah berupa runtuhan, tapi dari hasil ekskavasi yang telah dilakukan, masih dapat diperhatikan sedikit bagian yang masih utuh. Yang pertama, sebagian dari tubuh satu, yaitu badan candi di atas pondasi, tingginya 2,65 meter. Yang kedua, sebuah tangga di sisi selatan yang masih jelas kelihatan susunan sebagian anak tangganya. Tangga ini merupakan satu-satunya tangga untuk dapat naik ke tubuh candi kedua, atau tingkat 2. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa candi ini menghadap ke selatan, berbeda dengan umumnya candi yang terdapat di Jawa Tengah menghadap ke timur, atau Jawa Timur menghadap ke barat. Yang ketiga, dengan menaiki anak tangga, kita akan sampai pada anak tubuh candi yang menjorok ke depan. Mungkin di sini dulunya berdiri sebuah gapura. Yang keempat, melewati runtuhan gapura itu, kita akan sampai pada sebuah dataran berlantaikan batu bata dengan lebar 3 meter. Diduga dataran ini sebuah gang mengelilingi tubuh candi kedua atau tingkat 2. Gang inilah mungkin untuk tempat melakukan upacara pradaksina, seperti juga terdapat pada Candi Borobudur. Dan yang kelima, tubuh atau tingkat 2 sudah sangat sedikit sekali kelihatan susunan batu batanya. Di atasnya tampak bekas lubang penggalian yang dilakukan oleh F.N. Stigner dan orang-orang sebelumnya. Berpedoman kepada hasil-hasil ekskavasi ini, walaupun masih bersifat perkiraan, sudah diperkirakan bahwa candi tinggi ini mempunyai puncak berbentuk stupa yang berada di tingkat ketiga. Sekiranya pemikiran ini benar, maka dapatlah dibayangkan bahwa monumen ini tak lain dari bentuk kecil dari Candi Borobudur yang terdapat di Jawa Tengah. Tinggi seluruh bangunan tubuh candi ini diperkirakan 10 meter. Sementara itu, hasil dari ekskavasi ini juga telah diketemukan beberapa pecahan kaki arca, batu arca, dan tubuh arca yang terbuat dari bahan batu alam, dan beberapa kepingan-kepingan batu bata berukiran. Kiranya terhadap candi ini perlu dilakukan penelitian yang lebih seksama guna mendapatkan kepastian dari bentuk yang asli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Ramadhani Mustika Saputra dengan NIM A1J324021. Saya dari Prodi Arkeologi. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM A1J324027, Prodi Arkeologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit dengan NIM A1J324023 dengan Prodi Arkeologi. Perkenalkan, saya Naisa Nurbianti dengan NIM A1J324025 dari Prodi Arkeologi. Perkenalkan, nama saya Sultan Alpayat dari Prodi Arkeologi dengan NIM A1J324021. Sekian.